Permainan itu banyak ragamnya, banyak jenisnya. Tapi dalam pembahasan ini kita mau lihat bagaimana permainan yang bisa meningkatkan daya pikir anak. Atau secara sederhana saya boleh mengatakan permainan olah otak. Karena memang kita mengolah otak dengan melakukan permainan-permainan yang nantinya bisa berhubungan dengan memori, fokus, dan juga dengan logika. Karena kalau kita bicara dengan kemampuan berpikir, itu berhubungan juga dengan memori, logika, dan fokus. Kalau kita melihat pendapat berbagai ahli yang ada banyak pendapat ahli yang mengupas mengenai kemampuan berpikir ya atau perkembangan kemampuan berpikir anak. Kalau kita melihat dari Jean Piaget, beliau adalah ahli kognitif dalam perkembangan anak, maka kita bisa melihat bagaimana beliau mengangkat perannya atau pentingnya lingkungan itu terhadap proses belajar anak. Karena beliau percaya sekali bahwa anak itu belajar dari pemahamannya akan lingkungannya. Bagaimana dia bisa mendapatkan manfaat dari alat peraga, alat permainannya yang disediakan. Atau juga kita bisa lihat dari Maria Montessori yang memiliki metode Montessori yang terkenal dengan permainan-permainannya yang juga memberikan manfaat bagi perkembangan daya pikir anak. Permainan-permainan Montessori itu juga bisa kita temui dalam hal lain berupa puzzles ya atau permainan mengelompokkan dan sebagainya. Kebetulan memang karena saya memproduksi alat permainan Montessori itu, saya sendiri bisa melihat dari pengalaman saya bagaimana itu bisa memberikan dampak terhadap perkembangan intelektual anak. Jenis permainan olah otak banyak dan mudah didapatkan. Contoh kalau saya bicara untuk manfaat memori, fokus, dan logika ya, saya ambil satu jenis saja, puzzle. Kalau kita lihat puzzle itu bisa melatih logika, bisa melatih fokus, dan juga bisa melatih memori secara bersamaan. Lalu kalau saya juga bicara misalnya mengenai permainan menyusun berdasarkan pola atau gambar, itu juga bisa melatih logika, fokus, dan juga memori sekaligus. Permainan untuk logika yang bisa dihubungkan dengan permainan mengelompokkan. Di sini saya punya ragam balok plastik. Kita bisa mengundang anak untuk bisa mengelompokkan sesuai satu warna tertentu. Misalnya, memisahkan lalu menghubungkan hijau dengan hijau, membentuk bangunan hijau. Lalu merah jambu dengan merah jambu, membentuk bangunan merah jambu, membentuk bangunan biru muda, dan seterusnya. Ini salah satu contoh. Kalau kita bicara fokus, artinya kemampuan anak untuk memusatkan perhatiannya pada suatu objek tertentu atau pada suatu tindakan tertentu di suatu jangka waktu tertentu. Saya bicara misalnya bagaimana anak menghubungkan antara silinder ini dengan kartu ini. Kalau kita lihat ada beberapa bulatan di kartu, apakah anak mampu menyelesaikan tugas ini? Fokus untuk meletakkan silinder di tempatnya, bukan malah ngacak ke sana kemari, dan pada akhirnya bisa menyelesaikan tugas yang diinginkan secara tepat dan sesuai dengan instruksi. Nah, dalam hal ini saya coba hubungkan dengan memori ya. Apa sih arti memori? Adalah kemampuan untuk memanggil sebuah informasi yang sudah tersimpan dan itu bisa dipakai untuk menanggapi situasi tertentu. Nah, kalau kita lihat puzzles ini pada saat kita bermain dengan anak, maka kita memberikan sebuah gambaran kepada anak. Untuk anak bisa melihat bentuknya. Lalu setelah itu kita bisa mengundang anak untuk melepaskan bagian-bagiannya. Pada saat anak melepaskan bagian itu, dan ini sudah ke posisi kosong, bagaimana memori anak itu bisa berfungsi? Dari mulai dia mengembalikan, apakah dia mampu untuk mengingat letak daripada bagian-bagian tersebut. Lalu dia bisa menghubungkan antara satu bagian ke bagian yang lain. Di sini juga bisa membantu untuk melatih memori anak. Kesimpulannya, permainan olah otak bisa memberikan manfaat untuk melatih
kemampuan fokus, logika, dan memori dari buah hati kita. Dalam pembahasan berikutnya, saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan dalam mensosialisasikan ragam atau jenis permainan yang memberikan manfaat untuk melatih otak anak, sekaligus dalam hal ini artinya melatih fokus, memori, dan logikanya. Nantikan dan lihat pembahasan berikutnya. Terima kasih.